diberitakan oleh Rasulullah bahwasanya di akhir zaman nanti umat Islam masih akan memimpin peradaban zaman. Kita punya keyakinan kalau umat Islam ini sudah mampu untuk menciptakan produk-produk yang baik, sudah mau untuk mengeksplor lingkungan kita dengan baik, maka insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qallallahu ta'ala fil kitabil hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kaffah wa la tatabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Para kaum muslimin insyaallah rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan keislaman dan keimanan pada hari ini. Kemudian sholawat serta salam untuk junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan semoga kita besok di akhirat betul-betul mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Ehwah sekalian, kita sebagai kaum muslim diberitakan oleh Rasulullah bahwasanya di akhir zaman nanti umat Islam masih akan memimpin peradaban zaman. Yang artinya adalah umat Islam akan diberikan kemenangan. Ini sebuah keyakinan yang harus kita tanamkan kepada kaum muslimin bahwasanya kita punya harapan masa depan yang cerah. Walaupun hari ini kondisinya seperti ini, tapi betapa pentingnya keyakinan kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada catatannya, yaitu kaum muslimin ini berjuang, kaum muslimin ini bergerak, kaum muslimin ini berupaya untuk lebih baik. Lah, sehubungan dengan kondisi akhir zaman yang seperti ini, selain kita membangun dakwah, membangun Quran, membangun sholat, membangun amaliyah yang lain, tidak kalah pentingnya kita juga membangun perekonomian. Lah, umat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu gambaran, yaitu untuk urusan akhirat dan untuk urusan dunia. Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian janganlah kamu melupakan nikmat bagiamu ada di dunia. Makanya kaum muslimin berpijak dari ayat itu, urusan akhirat, ya itu menjadi yang nomor satu. Urusan dunia, ya itu menjadi urusan yang berikutnya. Allah masih memberikan satu lagi statement di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah kamu di muka bumi ini makanan yang halal dan thayyib. Berangkat dari sini, bahwasanya kita sebagai kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal. Kalau memakan yang halal merupakan kewajiban, maka menyediakan yang halal juga sebuah kewajiban. Alhamdulillah, kita kaum muslimin ada di Indonesia ini diberikan oleh Allah persediaan yang sangat luar biasa. Dengan adanya SDM yang melimpah, yaitu negeri yang terbesar penduduk muslimnya. Kemudian sumber daya alam yang melimpah, di lingkungan kita ini diibaratkan tongkat kayu di batu jadi tanaman. Orang bilang negeri kita negeri surga. Hanya ini belum tereksplor secara optimal, maksimal oleh kaum muslimin.
Potensi yang lainnya, kalau penduduk Muslim Indonesia ini terbesar di dunia, berarti apa? Berbicara tentang ekonomi, mereka adalah konsumen, customer, begitu. Berarti kita mempunyai konsumen yang terbesar. Pertanyaannya adalah, penyediaan-penyediaan yang mana yang bisa digunakan untuk membuat halal dan thayyib tadi? Lah, lingkungan kita tersedia banyak. Kalau dasar melimpah, kemudian customer ini sudah ada, kita tinggal untuk menciptakan pasar. Menciptakan pasar kita hari ini. Maka semangat inilah Masya Allah yang sangat luar biasa. Kita punya keyakinan, kalau umat Islam ini sudah mampu untuk menciptakan produk-produk yang baik, sudah mau untuk mengeksplor lingkungan kita dengan baik, maka insya Allah kaum muslimin sebagai customer juga mencari yang halal dan thayyib tadi. Maka pasar ini akan hidup. Maka ayo kita bersama-sama mempunyai semangat bahwasanya kaum muslimin, ayo kita berdaya, ayo kita mandiri. Apalagi kita untuk di Indonesia ini, yang sekaligus kita untuk menjayakan Indonesia. Karena amanah para ulama, kita kaum muslimin adalah kita diperintahkan untuk menjaga Indonesia kita ini. Maka dari dua-duanya akan kita mendapatkan, kaum muslimin akan makmur, maka Indonesia juga akan jaya dengan adanya kemandirian kaum muslimin yang otomatis juga rakyat Indonesia. Semangat inilah yang harus kita pupuk. Mari kita bersama-sama. Kita gerakkan konsumen kita untuk bergerak memakai yang halal dan thayyib. Kemudian masyarakat umat juga kita gerakkan untuk memproduksi, membuat barang-barang yang halal dan yang thayyiban. Nanti pasar juga akan bergerak bersama-sama sehingga terjadi pertemuan antara konsumen dengan produsen. Itulah namanya pasar. Nah, inilah yang akan membuat umat Islam akan maju. Ini salah satu yang akan membuat Indonesia akan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan tatkala kita mau untuk bergerak, berjuang bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka.